Pertama kali yang tetap harus kita ingat bahwa virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini memang virus yang gampang sekali menular, cepat sekali penyebarannya. Sehingga mau tidak mau kita tidak boleh sedikit pun menganggap enteng. Apalagi dengan temuan varian dari Inggris ya, yang tentu saja harus menjadi concern kita semua ya. Virus SARS-CoV-2 adalah virus RNA yang tergolong paling besar dalam keluarga virus corona. Jadi keluarga virus corona itu banyak ya, beberapa sudah menjadi wabah seperti SARS, kemudian MERS, dan sekarang SARS-CoV-2. Dan kebetulan virus SARS-CoV-2 ini yang paling besar ya. Dan kemudian yang juga harus diperhatikan, cara penularannya adalah seperti yang kita tahu melalui droplet. Jadi sangat mudah melalui butiran air ya, yang bisa terjadi kalau kita bicara dan seterusnya. Jadi penularannya antar manusia ya, dan sangat mudah, dan kemudian daya tularnya sangat tinggi, 20 kali dibanding SARS ya. Kalau mungkin ada yang sebagian masih ingat waktu SARS kejadian di tahun 2000-an ya, sempat membuat beberapa negara juga berhenti kegiatan ekonominya. Yang ini 20 kali ya. Dan satu lagi, virus ini mudah beradaptasi dengan host. Nah, karena mudah beradaptasi dengan host ya, dan virus itu hanya bisa hidup kalau ada hostnya. Nah, maka terjadilah mutasi ya. Mutasi itu terjadi karena adaptasi dari virus itu terhadap host. Dan kemudian proses mutasi dan adaptasi itu terjadi baik dari host ke host, ya, dari orang ke orang, kemudian akhirnya juga lintas etnisitas, ya, dari satu etnis ke etnis lain, dan akhirnya dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Jadi kalau dilihat begitu mudahnya penyebaran ini. Nah, pada saat ini seperti kita tahu sudah disampaikan oleh pihak Inggris mengenai varian baru, ya. Namanya memang mungkin masih terlalu panjang ya. Jadi varian under investigation 2020-12-01, 1 Desember 2020. Mungkin untuk mudahnya Mas Wiryo, kita sebut saja SARS-CoV-2 yang varian Inggris. Ya. Nah, sebenarnya pertama kali varian ini diketemukan di Inggris sudah 20 September. Jadi hampir akhir September 2020. Dan per 13 Desember, sudah lebih dari 1.100 kasus yang terdeteksi di Inggris Raya, ya. Dan kemudian peningkatannya itu begitu cepat, ya, sehingga kalau kita lihat di bulan November dan terutama bulan Desember terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga di Inggris bagian tenggara yang paling banyak terdampak, dari seluruh isolat virus yang berhasil ditemukan dari pemeriksaan sampel, 50%-nya mengandung varian ini. Ya, jadi sudah sangat masif di Inggris. Nah, kemudian kenapa bisa ditemukan di Inggris? Ya, atau kenapa munculnya di Inggris? Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan ya. Inggris itu adalah salah satu negara yang punya monitoring dan surveillance genomik dan molekuler yang mungkin terbaik di dunia. Karena itu mereka bisa mendeteksi bahwa ada mutasi yang ternyata bisa menyebabkan penularan yang lebih cepat. Jadi yang sudah terlihat di Inggris, penularannya terbukti lebih cepat, tetapi belum ada bukti bahwa varian ini menimbulkan tingkat keparahan yang lebih, ya, jadi tidak membuat penyakitnya menjadi lebih berat, dan juga tidak menambah tingkat kematian. Ya, jadi masih fokus pada kemudahan untuk menyebarnya tadi. Tapi kita tentu tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara penyebaran virus SARS-CoV-2 ini, berarti kan langsung terkena kepada orang-orang yang berpotensi seperti komorbid maupun orang tua. Jadi kita tetap intinya harus berhati-hati.